Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Afandi dari BPJN Kalimantan Barat, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum batch 1 tahun 2025. Kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai Smart ASN di BPJN Kalimantan Barat, mengenai kontribusi nyata untuk jaringan jalan nasional yang berkelanjutan. Nah, kita tahu bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. BPJN Kalimantan Barat memiliki wilayah kerja meliputi seluruh provinsi Kalimantan Barat dan berperan strategis dalam memastikan ketersediaan jaringan jalan nasional yang handal untuk menunjang konektivitas daerah dan nasional. Nah, adapun untuk tujuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalbar ini, yang pertama ini mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai untuk melayani pusat-pusat kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian memantapkan jaringan jalan dan jembatan nasional untuk menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mengenai struktur singkat organisasi, yang pertama BPJN Kalimantan Barat berada di bawah Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan pimpinan Kepala Balai, yang membawahi beberapa seksi dan satuan kerja, serta pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, di sini saya bertugas di seksi preservasi, yaitu unit teknis yang berperan dalam pengendalian, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya konstruksi dalam pelaksanaan konservasi jalan dan jembatan. Selain itu, seksi preservasi juga berperan dalam monitoring, verifikasi, dan pelaporan progres pekerjaan konstruksi jalan nasional. Nah, adapun peran saya di unit kerja diantaranya melakukan monitoring, verifikasi, dan pelaporan dokumen. Monitoring diantaranya melakukan monitoring progres pekerjaan, baik fisik maupun keuangan. Kemudian memverifikasi kelengkapan dokumen kontrak dengan aplikasi Kibima dan Sipakar agar sesuai dengan ketentuan. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan kepada atasan secara berkala. Nah, adapun layanan yang dihadirkan diantaranya memonitor dan memastikan pekerjaan konservasi jalan sesuai dengan spesifikasi teknis aturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian melakukan koordinasi dengan asisten Satker dan staf teknis PPK dalam melengkapi administrasi kontrak pekerjaan. Kemudian ada membangun dan menjaga komunikasi yang efektif guna mendukung kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan. Nah, untuk standar layanan yang diharapkan, yaitu yang pertama, progres pekerjaan tercapai sesuai rencana dan terus terpantau berkat monitoring dan evaluasi rutin. Kemudian, adanya kewajiban pemenuhan dokumen administrasi pekerjaan yang dapat terpenuhi sesuai standar yang berlaku. Kemudian terciptanya koordinasi antar pemangku kepentingan, yaitu berjalan efektif, mendukung kelancaran pekerjaan. Nah, kontribusi terhadap tujuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, ya, ada beberapa peran yang saya jalankan dalam membantu unit kerja, yaitu yang pertama menjamin kualitas dan ketepatan waktu pembangunan jalan nasional, kemudian mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, lalu meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan di Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk refleksi diri dari Smart ASN yang sudah saya jalankan diantaranya responsif dan adaptif, yaitu mampu beradaptasi dengan sistem digital seperti e-katalog, aplikasi Bima, dan Sipakar. Kemudian unggul dan akuntabel menyajikan data progres pekerjaan secara transparan dan tepat waktu. Nah, mungkin hal yang perlu ditingkatkan yaitu universal atau wawasan global. Saat ini saya bekerja di lingkungan yang saling terhubung secara global, di mana kebijakan, teknologi, dan tren internasional dapat mempengaruhi tugas dan pelayanan publik di tingkat nasional maupun daerah. Kemudian, aksi perbaikan yang
ingin saya lakukan di antaranya mengikuti pelatihan sistem informasi seperti Emon, aplikasi Bima, dan aplikasi pelaporan lainnya untuk mengetahui perkembangan fitur-fitur terbaru aplikasi tersebut. Kemudian mengembangkan template laporan progres fisik dan keuangan yang ringkas, visual, dan mudah dipahami pimpinan. Kemudian menjadwalkan rapat koordinasi rutin secara daring maupun luring dengan Satker dan PPK untuk memastikan kelengkapan administrasi dan penyelesaian kendala di lapangan. Demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.